Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Kembali lagi kita belajar di mata kuliah Sistem Informasi Media Persediaan. Namun di kali ini kita menggunakan sistem pelajaran jarak jauh. Nah, kali ini saya akan mengajarkan tentang materi pertama setelah UTS, yaitu order processing. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sistem informasi media persediaan, kunci utama dalam memproses suatu sistem informasi tentu adanya order. Nah, apakah order proses tersebut? Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Apa itu sales order management? Nah, sebagai contoh misalnya kita memesan barang, apalagi sekarang sudah musimnya menggunakan jualan online atau media marketplace. Nah, itu semuanya kita lakukan adalah fungsinya dinamakan dengan sales order management. Sales order management adalah suatu pengolahan pesanan dan penjualan barang yang itu bisa dihasilkan dari proses produksi, dari proses trading, proses finish good, dan biasanya kondisi dalam waktu hasil produksi ini biasanya dihasilkan dalam gudang sehingga nanti konsumen akan mudah untuk melakukan penjualan. Nah, ada 8 tahap dalam melakukan sales order management. Apa saja? Itu, nah ini dia betul seperti siklus ya. Jadi dimulai dari tahap 1 sampai tahap 8. Nah, apa saja tahapnya? Yang pertama adalah purchase order, kemudian order perusahaan dibuat, maka si perusahaan retail akan mengecek ketersediaannya menggunakan cek. Setelah sudah ada barangnya, maka dilakukanlah outbound delivery. Setelah outbound delivery, melakukan transportasi, kemudian di picking. Di picking tadi barangnya sudah di gudang, maka diambil barangnya. Kemudian setelah sudah di picking, melakukan good issue untuk lakukan pengiriman. Setelah sudah sampai barangnya ke konsumen, maka dilakukan penagihan atau billing, invoicing, dan kemudian payment processing. Nah, inilah 8 tahap dalam melakukan sales order management. Tentunya dalam kondisi sekarang, sistem informasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses order processing ini. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja kegiatan yang dilakukan dari 8 cycle tersebut. Yang pertama tadi adalah order processing atau pesan order. Maka yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu pertama siapkan dokumen order dan setting fillingnya. Ibaratnya di sini adalah bagaimana si konsumen itu bisa memesan pesanannya, atau dalam kondisi online, belanja online ya, ibaratnya adalah proses sistem TPS-nya. Dan sistem processing sistemnya itu seperti apa? Nah, di pesan order pun juga kita harus bisa mengecek ketersediaan barang. Kemudian apabila barang itu sudah ada, apalagi kalau misalnya zaman online, ibaratnya dia secara sistem bahwa barang tersebut tersedia berapa atau tidak. Kemudian sediakan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut sehingga konsumen mudah untuk dalam mengorder pesanannya. Nah, di dalam pengiriman order, ya, dalam pengiriman order itu ada 2 hal yang harus kita ketahui. Ada namanya di sini surat jalan, ya, atau istilahnya kita pernah sering dengar adanya delivery order, ya. Dan juga di sini ada namanya delivery order atau tadi ini adalah surat jalan dan delivery note, ya. Jadi bedanya antara delivery note, surat jalan atau delivery order. Nah, surat jalan ini adalah suatu dokumen yang intinya adalah dia tercantum di dalam pembeli, namun
hal di sini adalah barang tersebut sudah keluar di dalam gudang, yang artinya adalah barang tersebut akan dikirimkan ke konsumen. Maka delivery note ini disebut dengan berpengaruh terhadap persediaan barang di gudang. Namun kalau delivery order, nah ini adalah baru berbentuk surat perintah, ya, surat perintah. Ibaratnya akan dilakukan pengiriman barang. Ini terjadi antara konsensus, kesepakatan antara konsumen dan juga dengan bagian administrasi. Nah, karena delivery order ini baru suatu konsensus, maka delivery order tidak berpengaruh terhadap persediaan. Ya, mohon diperhatikan kedua hal tersebut. Nah, kalau misalnya di dalam sistem, ya, dalam sistem informasi, ERP, SAP, ataupun WMS, ya, kita bisa lihat di sini. Pertama, dalam menyediakan pengiriman barang, maka ada pertama yang dibutuhkan adalah pelanggan, pengiriman, kemudian ini menjadi delivery order, bisa jalan, kemudian delivery saja, maka delivery order ini, ya, yang akan mempengaruhi ke dalam persediaan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dalam kegiatan order processing itu ada 5, ya. Order preparation, order transmittal, order entry, order filling, dan order status reporting. Apa itu yang dimaksud? Order preparation adalah suatu informasi yang dibutuhkan dalam pemesanan barang, ya. Jadi ibaratnya supaya konsumen mudah untuk dalam melakukan pemesanan barang, maka perlu ada order preparation. Apa saja kegiatannya? Ya, tentukan vendor yang tepat, mengisi form pesanan, tentang persediaan, dan mengkonfirmasi informasi terkait atau mengisi langsung pada situs web. Nah, sekarang kalau misalnya kita pesan by marketplace atau misalnya dengan online shop, ya, kita dengan mudah dengan hanya klik-klik saja, maka itu bisa menyiapkan order preparation kita. Nah, maka di sini penggunaan teknologi sangat memberikan manfaat yang cukup besar, sehingga tidak perlu ada konsumen membutuhkan waktu untuk mengisi formulir serupa. Yang kedua adalah order transmittal. Nah, transmittal ini adalah pada saat si pemesanan sudah mengirim barang, pada saat konsumen sudah memesan barang, maka pihak administrasi di dalam office-nya dilakukan dalam order transmittal. Apa itu transmittal? Transmittal adalah kegiatan memindahkan pemesanan dari titik awal ke petugas yang input data pesanan dalam sistem. Jadi pada saat input barang ke dalam sistem, misalnya ada pesanan, contoh misalnya kita memesan barang lewat contoh apa ya, Tokopedia. Nah, pada saat Tokopedia akan kita pesan, nah kemudian pesanan itu akan dipindahkan ke orang yang bagian yang penjualnya. Itu adalah nama transmittal, ya. Nah, ini kalau misalnya menggunakan manual, ya ini ya secara membutuhkan bantuan fisik, elektronikal, ya kita tinggal menggunakan by system, jadi sangat mudah sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah order entry. Nah, pada saat dipindahkan, maka masuklah ke dalam sistem itu ada kebutuhan order atau yang disebut dengan order entry, ya. Ini adalah main point dari order processing. Apa saja kegiatannya adalah periksa kuat data informasi pesanan, periksa penyediaan barang, menyiapkan dokumen, kredit, informasi, dan nanti pada saat ke invoicing. Nah, biasanya di dalam gudang itu teknologi yang untuk memudahkan order entry adalah menggunakan sistem barcode, ya, seperti itu, yang sudah mungkin dicoba di praktikum, ya. Nah, setelah sudah dapat order entry, maka dilakukan adalah order filling, ya. Order filling ini adalah memenuhan pesanan, ya. Jadi ini merupakan suatu kegiatan fisik. Ya, jadi barang tersebut tadi misalnya diambil, di picking, maka dilakukan order filling. Nah, biasanya konsumsi sistem order entry dan order filling itu sama saja. Dan setelah itu dilakukan order status reporting. Ya, order status reporting ini ibaratnya, ya, setelah kita sudah mengirim barang, maka kita kasih reportnya. Bahkan kalau bisa
ya kita bikin informasi posisi atau status pesanan barang kepada konsumen, sehingga konsumen pun juga tahu kondisi barangnya saat ini ada di mana. Oke, nah ini prosesnya ya. Nah ini saya ambil dari tahun 70 sebelum saya lahir mungkin ya. Nah, jadi gambarnya masih menggunakan mesin fax ya, tapi aktualnya ya kalau kita lihat sekarang ya sudah menggunakan sistem ya, order configuration, transmittal, order entry, order filling, dan order state reporting seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam processing time. Kadang-kadang kita kalau misalnya punya barang tuh kadang cepat, kadang lambat, kadang telat gitu ya. Nah tentu sebagai perusahaan delivery ya, atau pengiriman barang, atau seperti kita di jasa logistik, maka harus memperhatikan kondisi-kondisi ini dan bagaimana strategi-strateginya. Yang pertama adalah processing priority ya. Processing ini adalah melakukan pesanan secara prioritas ya. Oh ini misalnya urgent, oh misalnya ini tidak urgent. Nah, kita harus bisa mengetahui. Intinya adalah di dalam logistik ya, bagaimana pesanan barang itu sampai ke konsumen. Sampai konsumen itu tidak hanya ibaratnya ya sehari itu harus sampai, tidak, tapi bagaimana konsumen itu tidak komplain ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah parallel sequential processing. Nah, ini adalah apakah dicairkan dalam berurutan ya, apakah misalnya melakukan kerjaan dalam waktu bersamaan ya, misalnya oh ini pada saat barang tersebut harus di packing, nah, kemudian ditunggu dulu, kemudian nunggu barang selanjutnya, maka itu bisa dilakukan dengan aktivitas parallel sequential processing. Kemudian order filling accuracy ya. Nah ini yang harus penting sekarang nih ya, jangan sampai ibaratnya pada saat pengiriman barang itu terjadi error. Maka order filling accuracy ini adalah suatu keakuratan dalam memenuhi pesanan untuk mengirimkan personal time ya. Jangan sampai pada pengiriman barang alamatnya salah ya, atau misalnya tujuannya nyasar gitu ya. Nah ini maka harus tahu. Kemudian order batching. Nah ini batchingnya adalah ini bagaimana pesanan bahwa konsumen menjadi satu kelompok untuk satu batch ya, ibarat dibikin kelompok-kelompok. Misalnya oh ini saya kalau Jakarta ini untuk kirim di Jakarta Timur, untuk di Jakarta Barat ya itu. Atau bisa juga dalam satu batch, misalnya ini pengirimannya batch pagi, ini batch siang ya, jadi sehingga ibaratnya barang bisa terkirim semuanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah lot sizing. Ya, lot size ini adalah pesanan dalam jumlah besar lebih dipenuhi secara parsial daripada menunggu seluruh pesanan secara diproduksi. Nah, ini contohnya adalah biasanya perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya, contoh misalnya Toyota. Kita tahu kalau Toyota kan banyak modelnya. Ya, jadi pada saat barang itu misalnya ada satu dealer pesan 10 mobil Toyota Avanza. Ya, tentu tidak menunggu 10, tapi mungkin ibaratnya dia bikin lot size. Ya. 1 dulu, 3 dulu, 5 dulu, sehingga terpenuhi semuanya ya. Kemudian shipment consolidation. Consolidation adalah menggabungkan beberapa pesanan yang jumlahnya kecil ya, ditunggu dulu sehingga dapat volume yang besar. Misalnya apa ya, kalau sekarang kalau misalnya Anda di online kan banyak kecil-kecil tuh ya, bahkan ibaratnya kalau yang perempuan nih beli ikat rambut aja online. Nah ini kan nggak mungkin ngirimnya satu-satu. Ya, maka mungkin ditunggu dulu dalam jumlah yang besar, maka baru dikirim. Ini fungsinya memungkinkan biaya transportasi, namun processing time-nya dapat meningkat. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah sistem manufaktur berbasis informasi ya. Jadi sistem informasi ini adalah suatu sistem informasi ya, informatur yang dia sudah menerapkan IT ya, dia sudah terintegrasi dari proses, mungkin dari proses hulunya, dari proses pengiriman, proses pengadaan barangnya sampai ke proses delivery-nya ya. Sehingga sekarang sistem manufaktur sudah berbasis informasi. Ya, kenapa perlu ada sistem manufaktur berbasis informasi? Nah, karena ada pengaruh dari fungsi persediaan ya. Yang pertama tadi batch stock atau lot size metode ya, ibaratnya penggunaan dalam jumlah kecil atau penggunaan dalam besar di jumlah kecil. Nah itu permintaan yang berlaku besar ya. Sedangkan tugas kita adalah bagaimana untuk memenuhi barang sampai konsumen. Yang kedua ada persediaan fluctuation stock ya, ibaratnya konsumen tidak dapat diramalkan. Contohnya apa? Misalnya
kalau saya di perusahaan elektronik dulunya ya, saya ramalkan misalnya bulan apa ya, sekarang misalnya bulan Juni itu adalah musim panas. Nah, ternyata saya ramalkan bahwa nanti penjualannya adalah yang bakal naik adalah lemari es atau AC ya. Ternyata cuaca sudah berubah, Juni tetap hujan. Nah ini kan malah yang laku mesin cuci kan gitu. Nah itu saya harus bisa menghadapi fluctuation stock. Nah itu kan kalau misalnya secara manual pasti akan sulit ya. Yang ketiga adalah anticipasi stok, banyak fluktuasi yang dapat diramalkan. Ini lagi musim apa ya, ini sekarang mau misalnya bulan Ramadan nih ya, pasti rame sembako. Nah itu harus disiapkan ya, tentu itu menggunakan sistem lebih baik ya. Oke, nah ini komponen-komponen dasar sistem informasi tentu adalah tengah-tengahnya yang modelnya seperti ini, information system, kemudian ini supply chain coordinator, sales response ya, ibaratnya kita anggaplah contoh ibaratnya seperti perusahaan Unilever ya. Anda tahu jumlah perusahaan produk Unilever itu berapa banyak, sangat banyak ya. Kalau misalnya tidak menggunakan sistem maka akan berantakan pengiriman barangnya ya. Makanya di dalam Unilever itu ada namanya supply chain coordination-nya, kapan bisa kirim, kapan misalnya harus produksi ya, kemudian sales response-nya. Nah ini ke konsumen, kira-kira konsumen senangnya apa, produknya apa ya. Kemudian enterprise operation, bisnis prosesnya itu harus support untuk ini semua, dan juga customer interaction-nya. Mungkin ibaratnya bisa membeli dengan secara online sekarang ya, seperti itu. Oke, nah ini ya, kita akan bicara perbedaannya antara manufaktur yang manual dan manufaktur informasi ya. Kalau di dalam strategi manufaktur, kalau di dalam capacity ya, tentu dia akan buat dan jual ya, buat dan jual, atau istilahnya kita dengar make to stock, bikin stok kemudian dijual. Tapi kalau kita misalnya information base ya, seperti kayak Unilever, dia sense respond ya, produknya macam-macam. Sekarang tapi lagi musimnya apa, orang misalnya senang dengan produk kosmetik ya, kan kosmetiknya akan diinikan gitu ya, yang lainnya akan diturunkan seperti itu ya. Manufacturing controlnya mungkin berdasarkan perintah, kalau ini adalah distribution decision making ya, karena dia tadi sales and response ya, tentu area ini lebih banyak, area ini ada misalnya area Jakarta kosmetik, area Jawa Barat misalnya adalah susu. Nah itu kan dia harus bikin distribution decision making ya. Inventory-nya tentu dari stok paling adalah make to order ya, seperti itu. Kemudian operation fokusnya dia production planning, akan terlalu produksi kemudian direncanakan, dikendalikan. Nah ini kan diproduksi dulu kemudian baru dikirimnya kemana kan, baru dikendalikan. Nah kalau misalnya information based, order fulfillment, kebutuhannya apa itu. Misalnya Toyota, misalnya kebutuhannya ada misalnya tadi Avanza, tunggu 10 dulu baru dia bikin. Nah itu information based. Kalau misalnya nyampe 10 dia nggak akan mau bikin. Makanya kalau misalnya kita dengar kalau di otomotif itu kita dengar dengan istilah namanya inden ya, seperti itu. Nah manajemennya itu di inventory, pokoknya bagaimana push stocknya, pokoknya sell. Nah informasi adalah information sharing ya kita karena inventory itu akan berbeda-beda. Eksekusinya plan implementation ya, masih yang lama ya, ibaratnya hanya plan do check action ya. Nah kalau misalnya information act and direction, atau istilahnya kita sebut dengan SDLC, System Development Life Cycle ya, seperti itu. Oke, materinya sampai situ aja untuk materi pertama. Silahkan dipelajarin dan semoga sukses. Oke, bye.